Oke, jadi alat yang gue pakai untuk misalkan buat bor, buat ngalusin mobil diecast gitu, Hot Wheels. Ini gue pakai yang ini. Dia namanya Bytech. Bentar. Gue ambil dulu perangkat gedenya. Nah, ini barangnya kayak gini. Nah, jadi tuh ini tuh apa ya? Dibilang paling pertama tuh pengunci koleknya. Ini tapi bukannya dari sini. Ini pengunci koleknya. Karena pengunci kolek ini yang paling penting nih, ini jangan sampai hilang, tuh kan? Yang pertama, terus yang kedua ini ada koleknya. Kalau gue taunya mata cakel sih, gitu, mata cakel. Nah, ini lumayan penting nih, bukan lumayan penting sih. Maksudnya kalau misalnya hilang bisa dibeli lagi gitu. Tapi kalau yang ini nggak tahu, harus beli satu setnya lagi gitu, baru bisa dapat yang ini. Nah, tapi kalau ini kalau misalnya hilang ataupun nggak patah gitu kan, ini kan bisa. Yang sering terjadi itu kalau misalnya pakai kayak gini tuh, ini patah gitu, ini patah. Nah, ini dia dikasihnya 4 ya, tapi gue beli yang lain lagi. Ini gue beli satu lagi, ini mata cakalnya gue beli ini yang kuningan, bukan kuning. Kalau kuning mah kuning tai gitu. Nah, ini yang bawaannya lagi satu. Satunya lagi yang paling kecil, is very very sih. Ini buat potong, yang gue taunya buat potong. Itu buat potong apa, akrilik gitu atau bodinya kan. Nah, terus dia ada ini nih, gue sering pakai nih kalau misalkan bodi mobilnya dia pengen gue kurangin, pakai ini. Dia ada sih, dia ada yang satunya lagi tapi gue lupa, ntar gue cari. Nah, ini ada, dia dikasih 4 set gini dia, kecil, gede, sama kecil. Pokoknya 2 gede, 2 kecil gitu. Nah, oh iya, gue lupa. Jadi kalau misalnya mau pasang ini, dia ada alat bantunya sebelum lu masukin di sini. Jadi dia harus pakai ini. Nah dia ini. Ntar gue ambil obeng. Nah, dia harus pakai ini. Jadi lu harus buka dulu. Gue kasih tahu nih cara pasangnya gimana. Aduh, susah juga nih. Gue nggak bisa kebuka. Mek. Wih. Ini kenapa ya? Nah, udah. Ini kebuka. Nah, ini ada 2 karet nih. Ada 2 karet. Ya kan, ada 2 karet. Nah, 2 karetnya itu kelihatan nggak? Ada 2 karet kan, ya kan? Bener kan, 2 karet nih. Kita coba ganti yang lain. Dilonggarin. Tapi buat jaga-jaga barangnya tetap awet, jadi lu harus lepas cakelnya, ya kan? Lepas. Terus ini dibuka juga supaya dia karetnya itu masih bisa dipakai lagi. Itu kalau yang tadi tuh gue susah bukanya gara-gara gue udah nggak buka-buka udah semingguan gitu. Gue udah lupa, saking gue udah ngantuk gue lepas gitu kan. Gue nggak lepas maksudnya. Nah gitu. Nah, ini dilepasin lagi, karetnya dulu ambil, masukin di tempat awal lagi. Gitu. Nah, ini masukin di tempat yang itu supaya nggak hilang gitu. Jadi bentuk barang ini tuh lumayan aman. Jadi bisa ini ntar gue masukin dulu semuanya. Gue masukin semuanya dulu supaya nggak hilang. Ya kan, masukin dulu.
pertama, kedua, ini dia, kecil, ini yang satu orang Indonesia ya kan, rambutnya hitam, yang satu orang bule. Nih, kelihatan kan, besi ini, kawat gitu. Nah itu buat poles-poles yang keras-keras gitu ya. Oke, nah ini kakaknya nih, sama juga kayak yang ini, tapi dia agak sama keras juga nih, ya kan. Terus ini keras juga. Nah terus gue mau tunjukin ke lu tuh ini buat poles nih. Misalkan lu ada apa sih namanya tuh, batu hijau kalau nggak atau apa, buat poles tuh dia kayak sabun, bentuknya sabun, tapi gue nggak sering pakai, tapi gue nggak tahu namanya apa, gue cuma tahunya batu hijau gitu. Nah jadi lu polesnya pakai ini, jadi lu polesnya tuh mobil kayak gini nih, mobil ini lu poles, ini kan masih kasar banget nih, ini gue cuma tutup ini pakai epox ini gue pengen bikin kinclong pakai ini gitu. Jadi dia ntar bikin kinclongnya pakai itu, pakai ini, tapi pakai batu hijaunya juga gitu. Nah oke. Terus ke ini nih, dia kayak buat, gue sering pakai ini buat main ini nih, poles ininya nih. Nah poles ininya bisa juga gue poles pakai ini, jadi dia keambil gitu. Gini. Nah ini yang kecilnya lagi, sering pakai yang ini kecil. Ini gue sering pakai yang kecil ini nih, buat bikin dia lubang kecil. Nah ini satu lagi nih, ini agak gedean. Nah ngomong-ngomong soal ngebor, buat ngebor itu ini kan gini nih, ada ini yang ukurannya gue nggak tahu spesifiknya berapa gitu kan. Nah terus adanya lagi ini gara-gara dia bawaannya bornya ini nggak kuat, jadi banyak yang gue beli dulu, yang gue beli di luar. Nah ini juga kelihatan nggak nih perbedaannya nih, dari ini sama ini, bedanya kelihatan banget kan bedanya kan. Nah ini beda lagi nih, ini lebih kecil lagi, bukan lebih kecil lagi sih, lebih kecil. Terus ini yang lebih kecil lagi nih, yang lebih kecil lagi kayak gini nih. Nah lebih kecil lagi kayak gini. Nah yang lebih kecil lagi ada satu lagi nih, lebih kecil lagi nih, ini kecil. Nah ini bisa dipakai di mata cakal yang ini, masih bisa dipakai, ini semuanya masih bisa dipakai. Nah permasalahannya gue nggak bisa pakai buat lubang yang kecil banget, gue nggak bisa. Jadi gue cari alternatif lain, gue cari bor yang bisa masuk gitu, bisa masuk di salah lubang, bisa masuk, nggak fokus gue. Nah ini bentar ya, gue ambil. Jadi nah gue ada mata bornya itu kecil banget buat gue bikin kaca spion di mobil.
Jadi gue pakai ini kecil banget nih, kecil banget. Nah gara-gara di sini nggak bisa, yang ini yang kecil nih, yang di sini nggak bisa, ini nggak bisa nih, dan ini jadi tuh agak mau dipaksain nggak boleh gitu, takutnya ya kalau misalnya dipaksain takutnya patah gitu. Jadi ini gue belinya 25.000 nih, satu biji kecil kayak gini nih, satu biji kecil kayak gini 25.000. Oke, jadi gue belinya dapatnya kayak gini, ini kasih kayak gini nomornya, soalnya ini bagus nih, ini kuat nih dibandingin yang hitam. Kalau yang hitam tuh pasaran ini cuma 15.000 kalau nggak salah gue beli. Nah dan terus alat yang gue pakai buat mata bor yang kecil itu ini mata bor yang kecil kayak gini. Nah pakainya tuh simple. Jadi kalau misalnya ini kan yang lu mau lubangin ini kan, lu mau lubangin jadi gini, lu cuma tinggal dipencet aja. Nah dia bakal lubang. Nah dia bakal lubang di sini. Nah contohnya kayak gini, contohnya gue kasih ini dah tempat tatakan gue yang ini, gue mau lubangin. Ini akrilik nih, akrilik ya. Ini gue coba di sini nih. Ini ada sih, ini udah ada sih gue lubangin. Nih, tapi gue cobain lagi. Ini. Kata nggak sih? Kata nggak sih? Ini gue deketin, ntar gue deketin lagi. Nih. Ini kan. Semakin cepat. Kelihatan nggak nih? Ini nih. Nah ini, ntar gue tambahin lagi. Ditaruh gini aja sih, ditaruh gini, terus lu gini. Nah kalau dia udah agak keras, nggak kelihatan lagi. Kalau dia udah agak keras, berarti udah setengah bolong. Terusin aja. Lihat ya. Ini. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak nih? Bolongan. Bolong. Ini tinggal diputar aja, putar pelan-pelan. Tembus dia. Gitu. Makanya ini yang sering gue pakai ini sih. Tapi kalau misalkan lu mau unrivet, lu harus pakai ini. Gitu. Kalau misalnya manual gue nggak mau, capek banget. Gue capek banget kalau misalnya manual. Mending gue pakai gini. Gue pakai yang kalau misalnya buat unrivet itu gue pakai yang mana ya?
matanya ini kuat ini. Buatan rivet. Ukurannya kayak gini. Nah, tapi gara-gara ini nggak bisa dipakai, nggak bisa taruh di sini gara-gara ini kan ketinggian, jadi nggak pakai gitu. Nah, itu kalau misal lu mau pakai ini, dia ada alatnya juga. Bentar. Dia ada alatnya juga. Ini alatnya ini. Sorry. Alatnya ini. Nah, alatnya ini. Jadi lu kalau misalkan nggak mau capek gitu kan, jadi lu pakai ini bisa nih, enak nih pakai ini. Lu cuma tinggal dibuka ini, buka ininya kan, ini kepalanya ini dibuka aja. Nah terus cakelnya lu masukin, koleknya masukin juga gitu kan. Nah terus ini ditarik kayak gini ya kan, ditarik terus dimasukin. Nah kayak gini bentuknya nih, lihat nih dimasukin kayak gini. Nah kelihatan kan. Nah maksudnya kayak gitu. Nah itu terus lo kencengin, ditambah ini supaya agak pasti gitu kan. Udah kencang, ini masukin sini. Baru diputar. Nah ini diputar, dikencengin. Tapi gara-gara ini susah banget diputar, ya gue pakai yang ini aja. Gue pakai yang ini, gue putarnya pakai ini. Ngeri nggak lo? Masa boardnya yang diputar, bukan alatnya yang diputar. Kita tes nyalain ya. Nah kalau udah kokoh gini, udah neto-neto enak gitu, bukan enak, nyaman, udah aman. Nah, ini gini, kita coba dulu nih. Jadi di control speednya, dan gue tunjukin di control speednya ini, ya kan, control speednya ini, lu nyalain di sini, karena nggak boleh. Jadi dari control speed lu pencet ini kan. Nah tapi gara-gara ini nggak ada. Nah ini nih, lu bukanya mestinya pakai ini, kan lubang nih, ada lubang, lu harus cari lubangnya ini. Kalau misalnya udah lubangnya pas, lu tahan, lu masukin ininya. Udah pencet gitu, baru lu pakai ini. Bentar. Kegedean soalnya. Putar ke kanan seperti biasanya. Nah, dia nggak pakai kayak gini soalnya. Dia harus pakai kayak kunci L gitu. Nah, itu terus lu cari cakel dah. Cakelnya gini, terus lu masukin yang cakelnya. Nah, kayak udah kayak gini, lu masukin ininya. Nah, loh, bener kan? Iya. Nah, ini lu masukin. Lu kencengin. Nah, kalau udah kencang, belum kencang, lu kayak bikin kayak yang pas pertama kali lu buka gitu. Nah, gini. Lu kencengin lagi. Pakai kunci yang ini ke kanan. Putar ke kanan. Nah, udah lepas dah. Lepas terus kita coba. Nih. Ini dia. Nah, gitu, ya kan? Lebih mudah aja gitu. Nah, itulah cara make mini grinder yang ini. Gitu. Gampang. Tapi ya hitungannya ya lu harus manual, baca buku manualnya juga gitu. Buku manualnya ini kan penting nih. Lu belajar apa aja isinya gitu kan. Jadi lu harus belajar. Ini ada tulisannya load speednya berapa, input powernya itu 200 gitu, 200 watt, voltage-nya itu 220 kan.
Ini penting gitu, penting. Contohnya penting. Nah, jadi kalau misalnya lu mau beli grinder, ini juga cukup. Ini lumayan cukup kok. Lumayan cukup membantu gitu. Nah, tapi kalau misalnya buat yang kecil-kecil, buat mau lubang yang kecil gitu kan, buat mau bor yang kecil itu lo harus pakai yang manual. Gara-gara manual tuh the best way to get a good result gitu. Oke? Jadi itu aja video gue. Semoga kalian suka, dan bukan suka tapi terbantu adanya video gue. Ya udah, terima kasih udah menonton ya. Oke, bye bye.